Oke, baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Di sini saya akan membahas materi dari rangkaian dengan silinder tunggal, di mana tujuan setelah mempelajari materi ini diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan perbedaan kontrol langsung dan tidak langsung silinder kerja tunggal. Yang kedua, menjelaskan perbedaan kontrol langsung dan tidak langsung silinder kerja ganda. Yang ketiga, memahami konsep rangkaian pengunci. Yang keempat, merangkai dan menjalankan rangkaian elektropneumatik secara langsung dan tidak langsung. Yang kelima, merangkai dan menjalankan silinder dengan rangkaian pengunci. Oke, baik, langsung saja. Yang akan saya membuat rangkaiannya di sini yaitu kontrol langsung silinder kerja tunggal, di mana rangkaian silinder kerja tunggal merupakan rangkaian dasar elektropneumatik. Prinsip kerja yang diinginkan adalah silinder akan bekerja maju jika push button ditekan dan akan kembali ke posisi semula jika push button dilepas. Oke, baik, ini adalah langkah-langkah membuat atau menggambar rangkaian elektropneumatiknya. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membuka aplikasi yang akan digunakan, yaitu aplikasi FluidSim. Di sini saya akan menekan CTRL plus N. Oke. Yang saya butuhkan di sini dari rangkaian elektropneumatik itu komponen yang pertama itu single acting cylinder. Oke. Saya klik 2 kali dan saya pindahkan ke sini. Komponen yang kedua itu yang saya butuhkan adalah Y valve atau katup pengarah yang tipe 3/2. Saya klik 2 kali dan saya pindahkan ke sini. Komponen yang ketiga itu kompresor air supply. Oke, saya klik 2 kali dan saya pindahkan ke sini. Langkah selanjutnya di sini saya akan merangkai komponennya terlebih dahulu. Oke, langkah selanjutnya itu saya akan mengubah konfigurasi dari Y valve 3/2 ini dengan cara klik 2 kali pada komponen tersebut. Di sini saya akan mengubah elektrikalinya. Saya akan memilih single solenoid dan di sini saya akan menceklis spring returnetnya. Saya klik OK. Selanjutnya di sini pada lubang nomor 3 pada Y valve ini saya akan menambahkan saluran pembuangan. Saya pilih saluran pembuangan ini, saya klik OK. Dan saya akan menambahkan label pada solenoid ini dengan nama MM1. Saya klik OK. Oke, ini adalah rangkaian elektropneumatiknya. Selanjutnya di sini saya akan membuat rangkaian kontrol elektroniknya. Komponen yang saya butuhkan itu yang pertama power supply 24 volt dan 0 volt. Oke, saya klik 2 kali lalu saya pindahkan ke sini. Oke. Selanjutnya itu push button. Di sini saya menggunakan push button jenis ini. Saya klik 2 kali dan saya letakkan di sini. Selanjutnya komponen yang ketiga itu saya membutuhkan valve solenoid. Saya memilih valve solenoid jenis ini. Saya klik di sini. Saya tambahkan di sini. Selanjutnya saya akan menambahkan power supply 0 volt. Oke, saya tambahkan di sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan merangkai komponen ini. Oke, baik, langkah selanjutnya itu saya akan menambahkan label pada push button ini. Saya berikan nama SF1. Saya klik OK. Dan pada valve solenoid itu saya menambahkan label MM1.
Sama halnya dengan wave valve pada rangkaian elektropneumatiknya tadi, saya memberikan label MM1 agar rangkaian pneumatik ini dan rangkaian elektronik ini dapat saling berhubungan. Oke, baik, inilah rangkaian kontrol elektroniknya. Di sini saya akan memberikan angka 3. Dan di sini saya memberikan angka 4. Oke, baik. Saya akan mensimulasikan rangkaian tersebut dengan cara saya klik icon star ini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian elektropneumatiknya. Saya mulai dari pada saat push button belum saya tekan. Bisa dilihat, katup solenoid ini belum bekerja karena aliran arus itu terputus oleh kontak push button yang sedang terbuka ini. Katup pengarah pada posisi normalnya juga karena solenoid itu tidak aktif, sehingga sumber udara tekan itu tidak dapat mengalir ke silinder ini. Oke, selanjutnya di sini saya akan mencoba menekan push button. Oke, baik, saya akan tekan. Oke, bisa dilihat katup solenoid bekerja karena aliran arus terhubung dari kontak push button yang sedang tertutup. Sehingga katup pengarah berubah posisinya karena adanya medan elektromagnet yang merubah posisi dari katup pengarah tersebut, sehingga sumber udara itu dapat mengalir ke silinder dan silinder akan bergerak maju. Bisa dilihat silinder akan bergerak maju. Oke, baik, di sini saya akan mencoba melepas push buttonnya. Oke, saya akan lepas. Bisa dilihat katup solenoid ini tidak bekerja karena aliran terputus oleh push button yang sedang terbuka ini. Katup pengarah juga kembali pada posisinya karena hilangnya medan elektromagnet dengan dorongan pegas pengembali yang mampu merubah posisi katup tersebut ini, sehingga sumber udara tidak dapat mengalir ke silinder. Dan silinder akan bergerak mundur karena dorongan pegas pengembali. Oke, sekian dari rangkaian elektropneumatik. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan membuat kontrol langsung silinder kerja ganda, di mana prinsip kerja yang diinginkan adalah silinder akan bekerja maju jika push button 1 ditekan dan tetap berada pada posisi maju meskipun push button 1 dilepas. Silinder akan kembali ke posisi semula jika push button 2 ditekan dan akan tetap pada posisi mundur meskipun push button 2 dilepas. Oke, ini adalah langkah-langkah menggambar atau membuat rangkaian elektropneumatiknya. Oke, langsung saja di sini saya akan membuka aplikasi Fluid Sim. Saya klik CTRL+N. Komponen yang saya butuhkan itu yang pertama double axing cylinder. Oke. Saya klik 2 kali lalu saya pindahkan ke sini. Komponen kedua yaitu wave valve atau katup pengarah yang tipe 5/2. Oke, saya letakkan di sini. Selanjutnya komponen yang ketiga itu kompresor air supply. Oke, saya klik 2 kali dan saya pindahkan ke sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan merangkai rangkaian tersebut. Oke, di sini saya sudah rangkai. Langkah selanjutnya itu saya akan mengubah konfigurasi dari wave valve 5/2 ini. Di sini saya akan memberi ini. Dan saya klik OK. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan saluran pembuangan udara bekas pada lubang nomor 3. Oke, saya pilih ini dan saya klik OK. Selanjutnya di sini saya akan memberikan label pada solenoid ini. Di sini saya akan memberikan label MM1 di sebelah kiri dan pada sebelah kanan saya memberikan label MM2 dan saya klik OK. Oke,
beginilah rangkaian elektropneumatiknya. Selanjutnya, di sini saya akan membuat rangkaian kontrol elektroniknya. Komponen pertama yang saya butuhkan di sini, yang pertama power supply 24 volt dan 0 volt. Oke, saya klik 2 kali. Saya letakkan di sini. Selanjutnya yaitu saya membutuhkan 2 buah push button. 2 buah push button. Selanjutnya di sini yang saya butuhkan itu 2 buah valve solenoid. Katup solenoid. Saya pilih ini dan saya letakkan di sini. Oke. Selanjutnya di sini yang saya butuhkan itu power supply 0 volt. Saya letakkan di sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan merangkai komponen tersebut. Saya mulai dari power supply 24 volt, saya hubungkan ke push button 1, dan kemudian push button 2 saya hubungkan ke push button 1. Oke, selanjutnya di sini saya akan menghubungkan push button ke valve solenoid. Oke, dan dari valve solenoid saya hubungkan ke power supply 0 volt. Oke, langkah selanjutnya itu di sini saya akan memberikan label pada push buttonnya. Ini saya akan berikan label SF1. Dan yang ini saya akan berikan label SF2. Begitupun dengan valve solenoidnya. Di sini saya akan memberikan label MM1 yang sebelah kiri, dan yang di sebelah kanan itu saya berikan label MM2. Saya klik OK. Oke, baik. Inilah rangkaian kontrol elektroniknya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan rangkaian tersebut. Saya akan klik icon star. Oke. Di sini saya akan jelaskan cara kerja rangkaian elektropneumatiknya. Perhatikan gambar rangkaian elektropneumatik saat push button dilepas dan pada saat push button saya tekan. Oke, di sini saya akan memberikan pada saat push button SF1 ditekan, saya tekan, katup solenoid MM1 bekerja karena aliran arus terhubung oleh kontak push button SF1 yang sedang tertutup. Sedangkan pada katup pengarahnya itu berubah posisi karena adanya medan elektromagnet yang mampu merubah posisi dari katup pengarah tersebut, sehingga sumber udara yang dihasilkan itu dapat mengalir ke silinder melalui saluran 1 dan 4 yang berwarna biru, tua, dan silinder akan bergerak maju. Nah, di sini saya akan melepas push button SF1-nya. Ketika saya lepas, posisi dari katup pengarah ini tidak berubah karena tidak adanya pegas pengembali dan silinder itu tetap dalam keadaan posisi maju. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menekan push button SF2. Oke, baik, di sini saya akan menekan push button SF2. Oke, bisa dilihat
Ketika saya menekan push button SF2, katup solenoid MM2 itu bekerja karena aliran arus terhubung oleh kontak push button yang sudah tertutup. Katup pengarahnya itu berubah posisi karena adanya medan elektromagnet yang mampu merubah posisi dari katup pengarah tersebut, sehingga sumber udara tekan yang dihasilkan itu dapat mengalir ke silinder melalui saluran 1 dan 2. Bisa dilihat saluran yang berwarna biru tua itu, dan silinder itu akan bergerak mundur. Beda halnya dengan pada saat saya menekan push button SF1 tadi. Oke, di sini saya akan melepas push button SF2. Maka posisi katup pengarah ini tidak berubah posisinya. Karena tidak ada pegas pengembali dan silinder akan tetap pada posisi mundur. Oke, terima kasih. Mungkin inilah yang bisa saya jelaskan dari rangkaian kontrol langsung silinder tunggal dan kontrol langsung silinder kerjana ganda. Di sini sudah terlihat gambar rangkaian dari single acting cylinder dan double acting cylinder. Di sini saya akan mendiskusikan dengan teman saya atau rekan saya mengenai seputaran dari rangkaian elektropneumatik single acting cylinder dan double acting cylinder. Di sini saya akan bertanya kepada teman saya, menurut kamu perbedaan kontrol langsung dan tidak langsung itu apa? Menurut saya, kontrol langsung itu kontrol yang memberi perintah langsung pada solenoid valve, sedangkan kontrol tidak langsung itu kontrol di mana perintah dari tombol tidak langsung menggerakkan solenoid valve, tetapi melalui sebuah kontak relay. Oh iya, saya juga sependapat dengan kamu, di mana kontrol langsung itu adalah kontrol yang memberikan perintah secara langsung, sedangkan kontrol tidak langsung itu kontrol yang memberikan perintah tetapi dia melalui perantara, dan di mana perantara di sini itu disebut sebagai kontak relay. Menurut kamu, apa prinsip kerja kontrol langsung dan tidak langsung itu? Menurut saya prinsip kerja dari kontrol langsung dan tidak langsung itu, prinsip kerja kontrol langsung itu di mana tegangan yang digunakan untuk mengaktifkan solenoid valve langsung terhubung dari push button atau limit switch. Sedangkan prinsip kerja dari kontrol tidak langsung adalah tegangan yang digunakan untuk mengaktifkan solenoid valve tidak langsung terhubung dari push button atau limit switch, tetapi dihubungkan melalui kontak relay. Oke, selanjutnya, menurut kamu perbedaan dari kontrol single solenoid valve dan double solenoid valve itu apa? Setelah melihat rangkaian tadi. Single solenoid valve yaitu memiliki satu solenoid dan bergeser ketika tegangan disuplai ke solenoid itu. Ketika tegangan dilepas, ia bergeser kembali ke posisi awal. Sedangkan double solenoid memiliki dua solenoid dan ketika tegangan disuplai ke satu solenoid, katup akan bergeser. Ketika kamu melihat rangkaian elektropneumatik tadi, bagaimana penggunaan rangkaian tombol start dan stop? Oh iya, tadi di rangkaian itu ada ya rangkaian pengunci tombol start stop. Di sini rangkaian pengunci tombol start stop itu digunakan agar selama sistem kerja push button tidak ditekan secara terus menerus, tetapi hanya sekali tekan dan dilepas. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya diskusikan bersama teman saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.